Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kita akan mempresentasikan proyek biologi kita yang berjudul Pengembangan coating pelapis buah edible berbasis kitosan dan bakteriosin dari bakteri asam laktat sebagai pengawet alami yang dijamin. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Keisha dengan NPM 63, Gina dengan NPM 68, lalu saya sendiri sebagai Sigit Nugroho dengan NPM 96, lalu ada Afan dengan NPM 108, lalu Gustian dengan NPM 110. Eh, Judul tadi kita dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu kerusakan pasca panen buah di Indonesia sangat tinggi, yang mencapai 30-40%. Lalu penyebab utamanya dari infeksi jamur. Fungisida sintesis efektif tapi meninggalkan residu kimia yang berbahaya. Itu letak masalahnya di sana. Lalu kita ada alternatif yaitu dibutuhkan alternatif pengawet alami yang aman dan ramah lingkungan. Yaitu inovasi yang banyak dikembangkan adalah edible coating berbahan kitosan dan bakteriosin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk penelitian ini disebabkan oleh empat masalah utama. Yang pertama, kerugian ekonomi yang besar akibat pembusukan pasca panen. Yang kedua, risiko kesehatan dari residu fungisida kimia. Yang ketiga, munculnya resistensi jamur terhadap fungisida sintetis. Lalu yang terakhir, belum adanya pengawet alami yang efektif dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, untuk itu, eh, untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya kita menggunakan kitosan. Kitosan berasal dari deasetylisasi kitin atau limbah kulit udang atau kepiting, sehingga sangat ramah lingkungan. Memiliki sifat kationik atau bermuatan positif yang jarang dimiliki oleh biopolimer lain. Gugus amina pada kitosan akan berinteraksi dengan membran sel jamur yang bermuatan negatif, di mana ini menyebabkan kerusakan pada sel jamur. Lalu kitosan mampu membentuk film bening, fleksibel, dan menjadi penghalang fisik terhadap oksigen, uap air, serta penetrasi mikroorganisme. Kitosan juga bersifat anti jamur alami tanpa menyebabkan residu berbahaya. Komponen penyusun lainnya yaitu bakteriosin atau bakteri asam laktat. Bakteriosin adalah peptida antimikroba yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus plantarum, bekerja dengan cara membentuk pori pada membran sel jamur sehingga menyebabkan kebocoran isi sel. Bakteriosin ini aman dikonsumsi karena bakteri asam laktat banyak ditemukan pada makanan fermentasi seperti yogurt, kimchi, dan juga asinan. Kemudian ini stabil pada pH rendah, mudah dicampurkan dalam larutan kitosan dan juga memberikan aktivitas anti jamur tambahan yang lebih kuat dan spesifik. Edible coating sebagai solusi modern. Edible coating adalah lapisan tipis berbahan biopolimer yang aman dimakan dan berfungsi sebagai penghalang fisik. Lapisan ini menurunkan laju respirasi, transpirasi, dan juga pertukaran gas sehingga memperlambat proses pembusukan. Edible coating. Edible coating ini dapat dikombinasikan dengan zat antimikroba alami untuk meningkatkan efektivitasnya. Teknologi ini mudah diterapkan, murah, dan sangat cocok untuk perpanjangan umur simpan komoditas tropis. Selanjutnya, mekanisme kerja dari kitosan dan bakteriosin itu yang pertama akan membentuk film. Jadi larutan kitosan yang dicampur bakteriosin itu diaplikasikan pada permukaan buah dan akan mengering menjadi film tipis. Kemudian menjadi penghalang fisik. Lapisan film yang sudah mengering tadi dapat mengurangi kontak oksigen dan itu menyebabkan perlambatan respirasi dan pematangan buah. Kemudian interaksi antimikroba dengan kitosan. Kitosan akan menempel pada dinding sel jamur dan hal tersebut itu merusak stabilitas membran pada jamur yang akhirnya dapat menekan pertumbuhan dari jamur. Keempat itu aksi dari bakteriosin. Bakteriosin masuk ke membran yang telah melemah, kemudian membentuk pori pada sel jamur dan sel jamur tersebut akan mati. Kelima,
ini efek sinergis. Kombinasi dua mekanisme kitosan dan bakteriosin menghasilkan pelindungan ganda sehingga jamur sangat sulit berkembang. Oke, next. Dari pemaparan yang telah dipresentasikan, dapat ditarik keunggulan dari inovasi edible coating. Itu ada yang pertama, aman untuk dikonsumsi, tidak meninggalkan residu berbahaya seperti fungisida. Selanjutnya, efektif memperpanjang umur simpan 2 hingga 3 kali lipat pada beberapa jenis buah tropis. Kemudian, ramah lingkungan, mudah terurai, dan tidak mencemari tanah maupun air. Selanjutnya, memanfaatkan limbah udang sehingga itu mendukung prinsip sirkular ekonomi, dan yang terakhir itu meningkatkan nilai ekonomi para petani karena buah lebih tahan lama saat distribusi dan juga disimpan. Next. Selanjutnya ada penutup. Dari hasil pemaparan kami, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, yaitu kerusakan pasca panen buah tropis sangat merugikan dan dapat dipicu oleh jamur patogen. Yang kedua, ada edible coating yang berbasis kitosan dan bakteriosin ini merupakan sebuah inovasi pengawet alami yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Yang ketiga, kombinasi dari keduanya dapat memberikan perlindungan ganda, yaitu sebagai penghalang fisik dan antimikroba aktif. Yang keempat, ada teknologi ini berpotensi menjadi sebuah alternatif pengawet kimia sintesis. Sarannya, yang pertama, dari hasil itu perlu dilakukan uji stabilitas, efektivitas konsentrasi, dan pengaruh pH untuk berbagai jenis buah. Yang kedua, produksi kitosan dalam yang skala besar itu perlu dikembangkan untuk menekan biaya. Yang ketiga, penelitian untuk lanjutannya mengenai ketahanan coating terhadap kondisi ini perlu penyimpanan yang berbeda. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.